Oke, boleh dong dihidupkan mic-nya. Selamat pagi ya Pak teman-teman. Pagi. 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 Wah, bagaimana kabarnya seminggu ini? Luar biasa. Luar biasa ya, iya. Yes ya nggak ada ya? Adalah ya. See you at the top. Oke, sebelum kita mulai, kita mulai minggu lalu kita udah mulai buka YouTube channel apa teman-teman. Jadi itu YouTube channelnya itu sesuai dengan juga namanya kita, Lighthouse SJ Singapore. Jadi itu pastikan apa teman-teman subscribe. Nanti untuk meeting hari ini saya akan coba upload ke sana juga sehingga nanti itu akan bisa dilihat ya. Jadi harap di subscribe dan saya tahu sudah ada juga beberapa yang subscribe. Juga thank you. Ntar nanti bisa di like dan kita buat jadi buat sosmed kita sekarang kita ada IG, YouTube. Minggu depan kita udah bikin project dengan Erika. Kita akan ada di TikTok dan kita akan ke Facebook. Jadi nanti ini kita akan mulai bertahap teman-teman. Ada satu hal lagi yang nanti akan dikerjakan adalah memasukkan semua video-video internal kita, nanti termasuk yang seperti ini kan sebenarnya termasuk internal. Ntar kita akan pakai Google Drive kalau nggak OneDrive ya. Jadi buat teman-teman nanti bisa dapat seluruh juga tutorial dalam bentuk video bagaimana sales skill handle atau baca presentasi dan sebagainya. Itu kita lagi siapin semua support sistemnya, digital tools melengkapi semua yang udah diberikan oleh AIA sehingga kita mudah menduplikasikan. Kita bisa juga anytime, anywhere. Ya, saya kalau nanti ada yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Jadi meskipun ini direkam, kita santai aja. Kita boleh bertanya dan kita boleh sama-sama berinteraksi sehingga buat ini lebih hidup. Oke, nah sedikit review mengenai minggu lalu. Kita udah melakukan customer gathering. Customer gathering itu kita beri tepuk tangan buat kita semua karena yang hadir tuh lebih dari 50 orang. Event pertama kita luar biasa. Wih, gitu ya. Dan dari 50 orang itu ada satu yang join dan itu undangannya dari Ibu Jili. Big applause sekali lagi buat Ibu Jili ya kan. Ada beberapa daripada kita yang dapat reward giveaway. Ada Ibu Christine dan ada salah seorang klien saya juga di situ yang juga dapat. Top inviter kayaknya bocoran saya sampai sekarang kita nggak dapat juara 1, mungkin juara 2, juara 3 siapa tahu ya, karena ternyata kita nggak banyak invite ya. Itu yang saya tahu ada seperti Bu Fiana, Pak Parlin, Pak Wino, si Bu Christine, Pak Willy, saya dan tapi jumlah kita nggak banyak. Saya lihat dari grup lain mereka undang lebih banyak. Jadi mungkin top inviter kali ini mungkin kita miss. Agak sedih sih karena minggu lalu kita sabet semua, tapi nggak apa-apa. Ini adalah yang pertama. Buat ada yang mau kasih masukan mengenai customer buat gathering kemarin? Juga feedback yang lebih bagus mungkin sehingga kita bisa buat untuk kedepannya. Saya beri ini kesempatan. Ada? Terlalu singkat ya sepertinya ya. Terlalu singkat. Terima kasih Bu Christine ya. Jadi terlalu cepat. It's okay. Apalagi ya kan? Terlalu singkat. Berarti kalau singkat cepat, apakah durasinya kita tambah cukup oke kah? Kemarin itu kita buatin pack itu 1 jam. Memang juga PIC-nya adalah dari juga agensi juga Protegi ya, dari Protegi, tapi itu mereka bikinnya itu 1 jam. Dan sebelum 1 jam sudah habis sih sebenarnya ya. Kalau emang terlalu singkat, terlalu cepat, kira-kira waktunya tetap 1 jam ya, tapi kita lebih juga padatin materinya, atau ditambah jadi 1,5 jam mungkin. Masukan dari saya Pak Hengki, mungkin kalau kita mau buat customer gathering, misalnya kita betul-betul fix dulu siapa-siapa bakal yang kita mau prospek atau apa. Jadi misalnya dari Pak Hengki ada 5 orang, Pak Winos ada 3 orang. Nah, ada yang seperti ini kita udah pegang di tangan beberapa calon nasabah yang memang tertarik dengan hal ini. Lalu kemudian mungkin kita buat customer gathering, sebenarnya 1 jam sih udah oke. Cuman yang kemarin itu gimana ya? Maksudnya agak cepat aja dan agak kurang, kalau dibilang kurang fokus, saya nggak tahu juga sih ya. Cuman sepertinya
well that's Terburu-buru my ya. point gitu loh. Ya, jadi maksudnya ya ada beberapa orang yang udah form dulu, jadi misalnya kita udah pasti nih dari kita ada 15 orang gitu kan. Oh ya udah, fokus pada 15 orang itu. Jadi kita juga nggak yang terlalu rasa gimana banget kalau yang hadir itu banyak, karena toh kan intinya kita mau calon nasabah kita itu semakin ngerti dan ujung-ujungnya itu kan bisa closing kan ya. That's my point. Okay, thank you. Thank you. Mungkin ada yang lain? Oke, jadi memang ini event ini karena eventnya grup ya. Kita itu kan gabung semua agensi di bawah SJ Group. Itu kebetulan ada juga 3 agensi, ya kan. Jadi memang tujuannya karena pertama mungkin mau buat rame ya kan. Jadi memang kita kalau bikin sendiri, Lighthouse sendiri bisa nggak bisa, tapi apakah kita bisa targetin berapa orang mungkin satu agensi? Apakah juga 15 orang oke kah? Ya kan, apakah itu terlalu dikit enggak gitu loh. Kalau emang juga teman-teman rasa juga customer gathering kita juga 15 orang itu tidak menimbulkan stigma jelek mungkin ke orang yang diundang, ya juga is okay aja. Memang kita bikin sendiri gitu. Jadi kita pack sendiri acaranya, kita kemas sendiri, dan saya percaya kita bisa buat lebih baik. Gimana kalau memang ini sengaja digabung supaya kelihatannya banyak, sehingga kita tidak terlalu juga terbebani ya, kita harus undang banyak dan sebagainya begitu sih. Yang tuh ada feedback mungkin untuk itu, kalau jumlah sedikit it's okay kah? Oh, satu lagi Pak Hengki, jadi memang kalau buat acara seperti ini harus ada fokus yang jelas kali ya. Jadi kepada orang yang udah tahu AIA kah, atau kepada orang yang belum? Karena kemarin kan sebetulnya kan lebih kepada orang-orang belum tahu AIA, makanya kita kasih semacam seminar kesehatan ya. Cuman webinar talk ini di kemarin itu kan kayak kan nggak kebahas ya. Betul. Mereka juga gitu tidak bahas mengenai juga topiknya, jadi memang agak mislead. Tapi memang sebenarnya customer gathering itu sebenarnya untuk existing customer, sehingga kita bisa upselling lagi produk berikutnya ke dia. Kemudian untuk yang buat kedua adalah untuk itu orang-orang kita udah follow up dari awal bulan atau mungkin sampai selama ini, tapi kita bingung bagaimana untuk trial closing-nya. Ya kan, dia agak sedikit nunda-nunda. Jadi kita bikin satu event ini supaya untuk buat untuk soft selling sih. Ya kan, jadi dengan berbalutkan edukasi, tapi nanti di belakang pasti kita akan cerita produk, dan juga ujung-ujungnya sebenarnya untuk closing. Itu yang kedua, untuk orang-orang, untuk nasabah yang memang kita udah pernah buatin ilustrasi dan kita udah follow up. Yang ketiga, memang event-event seperti ini untuk menarik calon-calon itu nasabah baru, leads baru. Itu makanya itu sistemnya adalah juga soft selling kan, kita lebih ke edukasi yang nanti di akhirnya kita ada cerita produk sebenarnya. Jadi memang 3 segmen sih buat untuk customer gathering ini. Yang pertama untuk existing customer sehingga bisa upselling, yang kedua untuk yang mau kita follow up, yang ketiga adalah untuk orang-orang baru yang mungkin kita bingung caranya bagaimana untuk buka juga omongan ke mereka mengenai kalau kita mau menawarkan produk asuransi ke mereka. Jadi kita buka omongan dengan juga menawarkan ikut seminar kesehatan seperti itu, atau nanti seminar ekonomi kalau memang ke depannya kita bikinnya dalam juga tema juga ekonomi, atau juga apapun itu sebenarnya. Sama kalau kita mau broadcast, kita promote kita di sosmed, IG, WA dan sebagainya, itu kan untuk menyaring leads baru, untuk juga calon-calon baru. Sebenarnya segmentasinya ke semua market sih sebenarnya. Begitu. Ya, jadi mungkin bulan 8 kita tidak akan buat dulu, yang ntar kita akan juga rapatkan lebih lagi untuk ini, yang itu nanti saya mau dengar dari seluruh juga teman-teman, ntar nanti kita mau bagaimana bikinnya dan sebagainya. Mungkin kita akan buat di 2 bulan mendatang. Jadi untuk di bulan 6 kita tidak akan ada juga customer gathering. Jadi kita selling seperti biasa ya. Begitu. Oke.
Ada satu hero yang memang udah berhasil closingan untuk minggu ini, ya kan? Kita mau dengar bagaimana caranya, produknya, tips-tips apa sehingga itu bisa membantu setiap daripada buat untuk partner-partner kita di sini. Kita mau beri kesempatan pada Ibu Jili yang kemarin closingnya adalah sekitar 50 juta rupiah. Woi, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan Bu Jili. Pagi semuanya. Waduh, pagi. Pagi. Wah, untung dibalas. udah harus tadi, Harus traktir ya, kayaknya kalau closing ini udah ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, kemarin saya closing Income Pro dengan Income Pro yang USD ya, dengan premi 3.600 minimum, jadi sekitar 50 juta. Aduh, gimana nih ngomongnya? Ya udah, bagaimana itu juga kenalan dari mana? Juga proses pendekatannya berapa lama? Mungkin cerita dikit aja nanti biar kita buka kesempatan kepada seluruh juga teman-teman yang ingin tahu. Silakan bertanya nanti. Proses dekatnya lumayan kayak sekitar 2 bulanan. Memang ini yang beli ini customer saya. Karena kan saya juga jualan baju ya. Jadi saya ada beberapa customer yang memang baru punya baby, sama saya juga punya baby kan. Jadi kita sering sharing, dan saya memang kemarin juga ada kasih tahu tentang Income Pro untuk dana pendidikan anak. Jadi kita saling sharing, memang saya udah tawarin 2 bulan yang lalu, dan dia baru masuk kemarin setelah ikut customer gathering. Oke, jadi buat closingannya itu meneguhkannya lewat juga customer gathering gitu ya? Pas saya ajakin buat customer gathering, dia juga welcome, terus karena kan sempat tolak ya, 1 bulan yang udah 2 bulan sempat nolak, terus habis itu pas ada customer gathering, saya juga tawarin lagi, dan dia kayaknya welcome. Habis itu setelah dia mendengar, dan saya juga tawarin sekali lagi, nah akhirnya dia mau. Iya. Jadi sudah ditolak beberapa kali sih sebenarnya. Jadi pakai juga customer gathering untuk membuka bahasa lagi ya, untuk bisa juga kontak gitu ya. Setelah dia lihat, meskipun secara produknya nggak nyambung kan seharusnya kan? Iya, karena nyambung, karena mungkin dia lihat orang-orangnya kali ya. Oh juga seperti gini, bla bla bla. Kali kan seperti itu kan? Bisa jadi juga karena saya sudah tawarin beberapa kali dan dia akhirnya menyerah, bisa jadi juga. Nice. Oke. Jadi final closingnya di setelah itu customer. Jadi memang dimanfaatkan dengan sangat baik ya customer gathering-nya. Good. Nice, luar biasa. Wah, Willy bulan ini kalah berarti, ya kan? Wah, berarti kalau emang biasanya juga Willy yang juga terus banyak ya. Kali ini Willy sepertinya harus menyerahkan tapuk pimpinan, meskipun masih ada sisa 3 hari lagi ya. Masih ada Minggu Senin ya. Sabtu Minggu Senin ya. Oke, mungkin ada dari itu teman-teman yang mau juga bertanya, silakan mengenai juga closingan ini. Halo Ibu Jili. Halo Bu. Oke, lanjut. Ini Pak Palim masih bisa pula dia, luar biasa. Ini lagi di tol. Ini rumah sakit nih. Di tol belum nyampe. Oh, belum nyampe. Oke. Ayo Pak, silakan. Oke, selamat ya Bu Jili. Tadi ditunggu ya traktirannya ya. Oke. Orang kesini lah, Casa Jardin. Orang bilang nanya, dia malah kasih apresiasi. Jangan diapresiasi. Tenda biru. Iya, maksudnya Medan sama Pekanbaru nggak usah. Jakarta aja. Jangan diapresiasi, dicuri. Tenda biru. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Oke, gini. Apa ya? Tadi Bu Jili bilang itu prospek udah 2 bulan yang lalu ya. Udah lama, iya. Maksudnya gini loh, kalau tadi Bu Jili cerita,
Jadi yang saya ambil intinya adalah jangan pernah berhenti menawarkan ke orang walaupun itu udah pernah ditolak kayak gitu ya. Iya. Bu Jili bilang walaupun udah ditolak tetap Bu Jili masuk gitu. Ternyata dalam tempo 2 bulan Bu Jili mendapatkan buahnya gitu ya Bu Jili ya. Iya, Nah, betul. kalau kita di lapangan itu kan pas kita ditolak sekali udah ada merasa minder lah, aduh ini kayaknya bukan rezeki gue lah, bagaimana akhirnya ada secara psikologis kita tuh merasa minder lah gitu ya. Jadi kepedean kita itu berkurang gitu ya Bu Jili ya. Nah itu sih kalau yang kita alami. Tapi dari sini kita belajar dari Bu Jili, ternyata walaupun ditolak tetap aja kita tertawarin terus gitu. Walaupun kayak kemarin katanya Bu Jili ajak dia ke gathering. Padahal gatheringnya itu berhubungan dengan APP Plus kesehatan kayak gitu ya. Medik, iya. Nah dia tetap ambil yang namanya ini income pro gitu. Nah yang saya tanyakan ke Bu Jili gini, Bu Jili, waktu memang awal-awal Bu Jili emang udah tawarin fokus ke ini ya, ke income pro-nya ya? Memang udah fokus di situ ya menawarkannya ya? Awalnya memang saya fokusnya memang ke income pro buat dana pendidikan anak. Karena kan saya memang juga merasa itu bagus ya, dana pendidikan anak. Terus habis itu saya di-reject. Memang saya juga sempat down, saya ngerasa, aduh kenapa susah banget ya ini kayaknya ya, di-reject begitu. Karena kalau saya jualan kan nggak di-reject begitu ya maksudnya. Habis itu pas ada customer gathering, saya cuma iseng-iseng nanyain gitu, follow up gitu. Terus dia memang mau ikut, setelah saya ikut, setelah selesai, saya nanyain lagi gitu. Kalau enggak mau beli enggak, kalau enggak yang kesehatan aja. Terus dia bilang, oh kesehatan ntar lah nanti mikir-mikir lagi. Tapi yang kemarin katanya income pro gitu. Terus habis itu ya udah saya tawarin income pro yang USD, inflasinya kan lebih kecil, lebih bagus ya. Habis itu dia ya udah dia oke gitu. Udah enggak gimana-mana sih karena kan memang udah lama ya di follow up-nya gitu. Iya. Kadang-kadang kita kalau udah terlalu sering follow up, orangnya juga malu dan dia akhirnya ngambil. Iya, karena gini, kadang-kadang orang yang udah kita follow up, dia udah nolak sekali, pas kita hubungin dia agak merasa risih dianya, gak nyaman gitu kan. Itu yang kadang-kadang kita pikirkan gitu kan. Nah, tapi nanti gak enak sama kita lah, malah jadinya selek kayak gitu kan. Gimana sih gitu kan Bu Jili? Tapi karena dia sama saya ada hubungan dagang, bisnis ya. Jadinya kita tetap berhubungan begitu loh. Iya. Iya. Cuman ya kan memang produknya juga bagus. Jadi kita juga nggak malu ya maksudnya untuk menawarin begitu. Betul. Saya personally memang merasa income pro, dana pendidikan anak begini atau dana pensiun ini memang bagus karena beberapa tahun yang lalu saya udah banyak ditawarin sama bank-bank lain begitu. Iya. Tapi Bu Jili udah lihat juga memang si customer itu memang punya kemampuan dia secara finansial ya, punya uang. Oh iya, karena kan dia sama saya hubungan dagang, otomatis saya tahu dong kemampuan dia bagaimana. Saya baru berani tawarin dia segitu. Iya. Karena kadang-kadang ya termasuk kita lah yang di lapangan, saya gitu kan. Kita menawarkan income pro itu kan gambling tuh. Kita nggak tahu kemampuan itu secara itu bagaimana sih kayak gitu kan. Iya. Saya tawarin, kita ada bagus nih income pro lo kayak gini gitu kan. Padahal kita nggak tahu secara keuangan dia sebenarnya sih sanggup gak sih kayak gitu kan. Nah itu. Mantap. Makasih Pak Parlin. Ya betul. Jadi mungkin kita bisa itu fact finding teman-teman ya, kira-kira dia dari juga pengeluaran dia berapa. Jadi kan juga rata-rata orang kan enggak mungkin lah ya juga pengeluarannya itu lebih besar daripada penghasilan kan. Jadi ya udah coba kita tanya, kalau emang kita tanya orang biasanya penghasilan dia berapa, kurang banyak orang mau ngomong penghasilan, iya kan? Ya kan, jadi karena itu kan privacy. Tapi kalau kita tanya pengeluaran, orang lebih mau cerita sebenarnya. Ya kalau emang sebulan juga dengan itu campur cicilan, ya itu kurang lebih itu 20 juta lah. Nah, kalau kita udah dapat satu angka itu 20 juta seperti itu biasanya tidak lebih daripada 40%.
atau maksimal juga 50% daripada penghasilan orang itu. Sebenarnya begitu. Jadi kalau dia punya pengeluaran kurang lebih buat 20 juta, kurang lebih penghasilan dia adalah 30 sampai 40 juta punya orang sebenarnya. Nah, jadi kalau dia punya penghasilannya itu 30-40 juta, kita bisa alokasikan 20% dari situ. Sebenarnya begitu cara hitung-hitungannya. Jadi kita bisa sedikit meraba-raba dengan kita bertanya bukan penghasilan. Kalau dia mau cerita penghasilan bagus karena itu lebih clear. Tapi biasanya sekali lagi yang saya temuin di lapangan, kalau kita tanya penghasilan berapa Bu, orang semua enggak. Dan itu makanya kita tanya pengeluarannya Bu juga rata-rata berapa Bu per bulan. Nah, jadi saat dia sebutkan juga pengeluaran dia, kurang lebih itu adalah 50-an% daripada penghasilan dia. Atau mungkin ya bisa sampai 60 juga lah ya, sekitar juga 60% deh. Meskipun kalau kita ambil juga kredit di bank, itu kita cuma boleh ambil plafon adalah 30% kan. Tapi di lapangan biasanya itu memang lebih tinggi. Jadi juga pengeluaran dia mungkin itu makan pos 60 lah, 60%. Seperti itu kurang lebih tipsnya nanti Pak Parlem. Kalau lagi mau lebih menggali ke itu nasabah. Begitu. Ya kan? Dan biasanya kalau saya udah ceritain income pro ini, biasanya saya tanya, Pak, Bu, kalau emang ini juga produknya bagus, kurang lebih kalau 2 juta per bulan, itu sanggup nggak dialokasikan? Nah, itu biasa saya tanya duluan. Jadi untuk saya juga pastiin, sehingga saya tidak menceritakan hal-hal yang terlalu panjang, lebar, dan ujungnya si itu calonnya bilang, bagus ya, cuman saya belum punya uang. Kan sedih juga. Aduh, itu ternyata agak mahal ya. Iya, ilah. Kalau gitu mah tidak usah cerita panjang lebar ke income pro. Gitu loh. Jadi, itu biasanya itu yang jawab pertanyaan pertama, saya tanya masalah pengeluaran. Sudah itu yang kedua, kemudian saya coba finalisasi. Bu, Pak, kalau memang ada suatu produk yang dijamin, pasti bisa untuk dana pendidikan, dana pensiun, atau mau beli apapun ke depannya, ya kan? Tapi per bulannya 2 jutaan. Kira-kira kalau produknya bagus, kira-kira sanggup nggak, Pak? Atau juga kira-kira itu mau nggak, Pak? Nah, kalau emang dia bilang, agak mahal ya udah berarti kita udah ngerti, kita tidak usah cerita itu, kita ceritanya Aktiva Prima berarti, yang buat untuk 800.000 per bulan kan, begitu. Atau kita juga ceritanya produk unit link, kalau emang dia di bawah juga 500.000, seperti APP Plus dan sebagainya, begitu mungkin. Oke, mungkin itu masih ada lagi buat untuk teman-teman yang mau juga tanya mengenai juga closingan ini, yang mau juga curi ilmu, silakan. Ada? Oke, berarti saya anggap semuanya sudah luar biasa pintar. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Cini. Semoga nular ke kita semua ya. Ya kan? Jadi 50 jutanya nular. Gitu ya. Jadi bayar tahunan juga gitu ya. Ingat ya, tips bayar tahunan adalah kita bilang bahasanya 1 tahun pertama aja, Bu. Nanti kalau memang di tahun kedua rasanya berat, kita ganti bulanan. Cukup 1 tahun pertama aja. Begitu ya, tipsnya adalah seperti itu teman-temannya. Oke, nah tadi ada pertanyaan dari Bu Christine di chat box. Saya ada satu calon nasabah yang mau income pro tapi ditolak. Katanya mau pakai uangnya untuk juga lebarin usaha. Ada masukan mungkin dari itu teman-teman yang lain? Ada mungkin? Mau kasih juga masukan buat Ibu Christine? Wah, saya tahu nih ceritanya ini. Kita yang sudah tahu jangan dong. Dipepetin kan? terus berarti jawabannya. Apa? Dipepetin terus. Pepetin terus. Buat dia tidak enak ya? Iya, ditanyain Iya. terus. Nah, jadi Maju terus gitu ya, ya, jadi Dok, ya? tinggal Iya. jadi kalau cewek ke cowok sebenarnya lebih gampang ya kan, karena cowok itu lebih ke apa ya? Lebih ke pride ya, lebih ke pride lah gitu. Jadi ego kan. Jadi kita bisa pancing-pancing sebenarnya. Masa cuman hanya itu 2 juta per bulan aja berat? Iya kan juga usahanya kan besar. Masa cuma alokasiin itu 2 juta per bulan untuk satu tabungan yang nilainya lebih besar daripada deposito, masa berat sih? Begitu sebenarnya bilangnya.
Nah, sudah itu mungkin kalau kita udah coba begituan dan tidak berhasil, memang ini orang yang terlalu menutup diri. Ingat kata pamungkas terakhir. Oke deh, jikalau gitu tolong dong juga untuk kasih saya juga untuk 5 orang yang kira-kira bisa untuk butuh produk ini. Jadi minta referensi. Jadi tidak berhenti saat dia bilang, oh saya masih belum ya udah, ya kan. Setelah kita udah pakai tadi cara saya yang pertama, masa gitu aja nggak bisa, bla 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 bla. Dan kalaupun memang nggak bisa, setelah dia bilang fixin nggak bisa, ingat minta referensi. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Nah, apakah Ibu Christine sudah ada minta referensi? Belum, Pak, belum. Belum. Nah, ini juga akan menyinggung egonya seorang cowok biasanya. Ya kan? Jadi, oh ya udah deh, kalau memang kamu nggak bisa, ya udahlah. Jadi kan kita kan sedih kan, misalkan kalau nggak kamu juga bantu saya aja, kasih juga referensi deh ke itu 5 nomor. Ya kan, nanti biar saya hubungin. Kali kan pasti ada dong, ya kan? Ya, nanti pasti dia kasih. Setelah dia kasih, nanti kita bilang, nanti kamu tolong hubungin dia dulu ya. Entar bilang saya besok saya akan juga hubungin dia. Supaya itu tidak jadi cold call ya. Supaya itu tidak jadi satu buah itu database mentah. Itu jadi kita minta juga untuk orang yang juga mereferensikan itu untuk mengenalkan kita dulu. Pasti nanti lebih mudah jadinya. Daripada kita dapat nomor, kita dapat nama, kita hubungin itu kan jadi itu database mentah sekali. Susah biasanya kalau begitu. Jadi ingat, setelah dapat referensi, minta mereka untuk bantu untuk dikasih tahu dulu ke orangnya. Nah, itu sangat penting. Dan nanti video bagaimana minta referensi, saya akan buat dan saya akan upload nanti ya. Oke, kalau memang tidak ada, semoga. Thank you sama-sama. Tinggal dipraktekkan. Semoga nular ke kita semua. Masih ada 3 hari lagi. Saya percaya jangan menyerah, ya kan? Seperti tadi kata Pak Palin ya, jangan menyerah ya kan. Masih ada harapan, masih ada mukjizat. Oke. Nah, oke. Kalau lihat logo ini akan juga teringat dengan juga brand apa? Apple lah ya, Apple gitu ya. Oke. Kalau ini? Gojek. Gojek dengan? Tokopedia. Gojek dengan Tokopedia yang merger gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, ayo ini siapa? Nah, ini adalah eksekutif director daripada grup SGA di AIA yang juga kemarin ikut di hari Selasa di EOP itu pasti tahu. Saya tahu ada Viana, ada Willy dan juga beberapa teman lain, ya kan? Ini, nah kalau ini, bentar ya. Kalau ini kenal ya. Ini adalah foundernya kita ya. Nah, ini adalah orang-orang sukses sih sebenarnya teman-teman. Ya kan? Apple juga jalanin usahanya sampai sekarang brandnya begitu besar. Ada yang tahu Apple itu bisa sebesar sekarang mulainya dari itu tahun berapa? Coba. Juga mulai dari tahun berapa? Dari sebelum saya lahir, teman-teman. Jadi mulai dari tahun 1970-an. Apple itu sudah ada. Jadi kurang lebih udah 50 tahun ya. Kurang lebih sudah juga 50 tahun. Sampai sekarang jadi sukses besar. Kalau kita lihat Tokopedia dan Gojek, ya kan, itu sekarang sedemikian besar, itu bisnisnya sudah dimulai dari kapan sih? Itu ada yang tahu? 2009 sama 2010. Ya kan, jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu. Sudah puluhan tahun. Ya kan, itu mereka melihat. Nah, kalau kita lihat yang ketiga adalah Ibu Lina, Executive Director. Itu di atas saya satu level. Berarti dia selevel dengan Pak Sujano, dia Executive juga Director juga, ya kan. Dari SGA Batam Raja Wali, ya kan. Kalau kita yang sering-sering lihat di training ada SGA Batam itu salah satu agensi yang sangat besar. Ya. Menurut
menurut teman-teman, dia sudah berkecimpung di bisnis sudah berapa lama? Buat ada yang tahu? 10? 10 ya. Itu terima kasih Bu Christine. Waktu pas kemarin saya ke EOP, saya banyak bertanya ke Ibu ini ya kan, karena memang saya penasaran karena saya tahu ini orang ini juga orang hebat dan saya dengar dia di EIA itu baru kurang daripada 5 tahun. Jadi saya sangat penasaran sehingga saya ikut ke dalam EOP-nya ini tanggal itu 25 kemarin dan waktu pas sesi di itu Q&A saya tanya, Ibu sudah berapa? Dan itu saya tidak tulis nama ya karena di sana bisa send dengan anonimus. Jadi ya saya send dengan juga anonimus. Kemudian saya tanya, Ibu sudah berapa lama di EIA? Dan dia bilang 2 tahun. Kaget saya. Hah? 2 tahun? Masa sih 2 tahun bisa sehebat itu, sebesar itu? Misalkan gitu. Itu maksud saya kan gitu kan. Sudah itu saya tanya pertanyaan berikutnya. Jadi saya tulis lagi di text box, Ibu di industri asuransi emang baru AIA saja kah? Ini baru pertama kali kah? Jawabannya, tidak. Saya sudah hampir 20 tahun, katanya. Saya sudah hampir 20 tahun di bisnis ini. Akhirnya waktu pas saya cari-cari tahu, dia itu bekas dari Chubb Life, itu sebelumnya di Ace Life, gitu loh, ya kan. Jadi pengalamannya memang udah 20 tahun, dia udah merintis 20 tahun, ya, dan sekarang di AIA dalam 2 tahun sehingga dia bisa sukses. Nah, Pak Sujano, kita udah lihat income dia kemarin itu 1 miliaran per bulan. Dia sudah sharing bagaimana cara dia sukses. Setiap hari minimal cerita ke 5 orang, setiap hari ada closingan 1, dan sebagainya. Tapi Pak Sujano pun bisa sukses sekarang, dia udah jalan hampir 20 tahun juga, teman-teman. Nah, jadi apa yang sebenarnya yang kita bisa bayangkan? Apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang sukses ini? Ya kan? Kalau mereka semua sukses, itu tidak instan. Semua itu butuh waktu. Mereka harus lewatin prosesnya. Bagaimana ditolak, di PHP-in, telepon nggak diangkat. Kita hari-hari ini baru 2 bulan, atau mungkin 3 bulan. Misalkan gitu loh, ya kan? Masih sangat baru. Proses yang kita jalanin hari ini itu masih sangat sedikit. Jangan menyerah, tadi seperti kata Pak Parlin, ya kan? Kita ini baru orang baru kok, ya kan? Kita melihat mereka sukses, wah enak, ya. Wah itu Apple besar banget, udah 50 tahun lebih. Wah kalau Gojek, wah ini dia juga sudah puluhan tahun. Kalau emang kita ke industri asuransi itu sendiri, kemarin saya betul-betul penasaran dengan Ibu juga Lina ini gitu loh. Ya kan? Kemarin saya ikut juga Leader Summit juga AIA yang di seluruh dunia. Dia juga mewakili Indonesia sebagai top 3. Jadi saya penasaran banget jadinya gitu. Tapi ternyata dia bukan orang yang baru 2 tahun di bisnis ini. Dia orang udah 20 tahun, teman-teman. Sama dengan Pak Sujano. Jadi artinya apa? Ya kan? Kalau hari-hari ini kita belum 20 tahun, kalau kita belum sukses, itu wajar. Kalau hari ini kalau kita masih belum 20 tahun dan kita masih ditolak-tolak, masih banyak salah-salah, itu masih PHP-in, itu wajar. Kemarin mereka cerita mereka aja juga di PHP-in kok. Sama teman-teman, tapi mereka tidak pernah berhenti sampai betul-betul itu sudah berakhir. Perbedaan orang sukses dengan orang yang gagal adalah orang sukses itu terus tidak pernah berhenti. Tapi kalau orang gagal, kalau dia gagal ya udah dia berhenti. Cuma di situ sebenarnya teman-teman. Nah, mereka semua punya prinsip kerja yang sama. Waktu pas saya tanya-tanya mereka punya kunci sukses sebenarnya. Yang kita udah sering dengung-dengungkan, keep active and connected. Active and connected. Kunci sukses kita di bisnis ini adalah active and connected. Keep-nya itu artinya apa? Itu terus-menerus. Disiplin, keep. Komitmen, ada komitmennya kita. Dan kita melakukan dengan kesetiaan. Itu artinya keep. Ya kan? Kalau keep aktif itu bagaimana? Ya kan? Nah, setia dalam menyusun perencanaan dan target yang jelas. Ayo, seberapa banyak daripada kita, setiap di awal bulan, di akhir bulan kita review, kita udah bikin perencanaan. Di bulan depan saya mau bikin apa?
Saya mau juga targetin siapa. Saya mau itu dapatin juga berapa polis sebulan. Angkanya minimal berapa, target ya. Di luar daripada kita punya target validasi karena kita ambil financing dan sebagainya, tapi target pribadinya kita mungkin lebih gampang bilangnya adalah seberapa banyak mikir, melalui asuransi ini setiap bulan saya mau punya penghasilan berapa. Itu target. Baik dia seorang full time ataupun dia cuma tambahan. Kalaupun sebagai tambahan, dari asuransi ini saya mau bisa punya tambahan penghasilan berapa. Kalau kita nggak punya yang jelas, target yang jelas seperti itu, dipastikan kita tidak akan sukses. Karena kunci sukses yang pertama adalah punya perencanaan dan punya target. Ayo, seberapa banyak itu daripada kita yang sudah punya perencanaan untuk di bulan 5 ini. Sudah punya target yang jelas untuk di bulan 5 ini. Jikalau belum, masih ada 2-3 hari lagi. Jikalau tidak, bulan depan bikinlah perencanaan. Sehari saya mau ketemu 5 orang, saya mau cerita, ya itu targetnya saya. Ini saya mesti harus closing itu 2 polis, mau nilai berapapun oke. Atau kita udah set angka ya, minimal saya punya penghasilan dari asuransi bisa tambah 5 juta per bulan. Nah, berarti harus berapa omsetnya? Itu berapa sales yang harus saya hasilkan? Ya kan nanti diceritakan ke leader. Bagiannya teman-teman hari ini cuma bilang, saya mau penghasilan berapa? Di bulan ini, di bulan depan, saya mau penghasilan berapa? Itu targetnya. Sehingga nanti leader akan bantu bagaimana bikin perencanaannya, menyusun perencanaannya. Pastikan hal ini ada sehingga kita bisa sukses sama seperti mereka. Saya tidak pernah bayangkan kalau mereka jalanin usahanya mereka, Gojek, Apple, Pak Sujano, Ibu Lina, tanpa perencanaan dan tanpa target. Nggak akan berhasil. Hari ini biar kita berubah. Kita punya target penghasilan kita mau berapa di bulan ini, bulan depan. Cerita dengan leadernya. Kalau hari ini mungkin yang sudah di tempat posisi manajer, cerita ke saya kan leadernya. It's okay. Ceritain aja. Kita sama-sama lakuin bagaimana perencanaan kerjanya. Oke, miliki itu pastinya. Oke, setelah itu kita harus setia buat jadwal. Setelah kita bikin perencanaan, kita harus bikin jadwal dengan jelas. Begitu teman-teman, maksudnya kan ada training, kita mesti harus bikin itu jadwal kita mau ketemu orang, mau virtual, kayak mau offline, semua dibikin dengan jelas melalui kalender. Jadwalnya harus jelas. Kalau enggak, kita akan diajak kemana-mana, oh iya, dan nggak fokus. Saya selalu sekarang ini ya, ini terlebih, kan saya buat jadwal. Jadi kalau orang tanya, hari Rabu jam ini sekian bisa nggak? Ntar saya cek jadwal dulu ya. Kenapa? Karena orang sukses adalah orang punya jadwal. Tips sukses berikutnya adalah kamu harus punya jadwal. Kamu harus bisa bagi waktu. Mengelola waktu dengan baik, ya kan? Untuk waktu apa? Buat untuk waktu untuk seimbang antara training dengan selling, dengan recruiting. Sellingnya saya mau 70%. Saya mau sambil merekrut 30%. Mengelola waktu, bagaimana sehari itu? Sehari kalau saya harus lakukan semua itu, saya bagaimana bagi waktunya? Harus bisa kelola waktu, set waktu. Minimal kita bilang, wah, sehari kalau saya full time, saya minimal 8 jam. Ini kalau saya part time, minimal saya 1 jam. Apa? Setengah jam untuk training di iAnex, setengah jam untuk follow up orang, untuk bikin ilustrasi. Kalau kita full time sekalipun, pastikan kelola waktunya dengan baik. Pelajari terus iAnex. Setiap hari minimal 30 menit. Jadikan ini kebiasaan. Seberapa banyak yang dalam bulan-bulan ini sudah tidak akses iAnex? Saya bisa lihat semua loh, teman-teman. Saya bisa lihat seberapa kita mengakses semuanya itu. Dan saya melihat penurunan dibandingkan bulan waktu pas pertama-tama kita gabung. Pas bulan 3, bulan 4. Di bulan 5 ini semua kayaknya udah terlalu nyaman. Ya kan? Jadi semua udah tidak menganggap pentingnya untuk terus mengasah diri lewat juga training mandiri. Saya sampai sekarang, setiap malam saya masih lihat iAnex, teman-teman. Lihatnya juga bahan-bahan yang sama. Dan saya belajar banyak hal yang sama. Pastikan teman-teman kelola waktunya dengan baik untuk sukses. Karena semua orang mau suksesnya. Tapi caranya,
kuncinya, prosesnya adalah seperti ini, harus dijalankan. Setia untuk terus upgrade skill dan knowledge. Kalau memang kita ada dalam dunia penjualan, kita harus tahu bagaimana caranya selling skill, handling objection. Itu bagaimana kita punya bahasa komunikasi skill. Atau kita leader, kita punya leadership skill. Bagaimana merekrut, pengetahuan. Training kita sangat banyak di AIA. Sangat banyak, jadi itu semua dimanfaatkan. Nah, setia berikutnya apa? Setia beraktivitas. Kuncinya kan aktivitas. Kalau kita hari ini life planner, aktivitas jualan kita, aktivitas kita bikin ilustrasi, aktivitas kita ketemu orang, itu akan sangat menentukan hasilnya kita. Sehari beraktivitas berapa kali? Bikin ilustrasi berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Seminggu pasti ada hasil kalau begitu. Kalau kita ada leader, aktivitas rekrutmen kita bagaimana? Kuncinya di aktivitas. Dan ingat, dicatat, didokumentasi. Seperti saat ini, apapun yang saya jelaskan hari ini, mungkin kalau terasa bagus atau tidak, setelah selesai ini, semua cuma sisa 30%. Setelah 3 jam, setelah jam 12, nanti sisanya 10%. Besok nggak ingat lagi, teman-teman. Itu pentingnya mencatat. Dokumentasi, entah itu secara virtual, kayak mau juga catat di notes yang di handphone, kayak mau pakai buku, kayak mau screen capture, kayak bebas. Mau direkam, kayak bebas, teman-teman. Makanya kita harus setia untuk mencatat. Karena orang yang sukses, pasti mereka punya dokumentasi. Karena otak kita terbatas. Ya, jadi keep aktifnya di situ, teman-teman. Nah, untuk bagaimana kita bisa upgrade skill, saya mau share mengenai jadwal trainingnya kita untuk di bulan 6 nanti. Coba ini teman-teman lihat dengan baik. Saya akan highlight itu beberapa yang penting bagi kita. Bisa kelihatan ya? Oke? Nah, jadi yang penting bagi kita itu adalah ini. Tanggal 3 nanti. Tanggal 2. Ada Medix, kemudian di tanggal 2 ada kemudian akses polis nasabah Anda melalui My AIA. Kemudian, kalau teman-teman bisa ikut kelas APM, tapi saya rasa nggak bisa, ini harus ikut dulu kelas-kelas sebelumnya. Ibu Fiana, Ibu juga Pak Willy dengan saya bisa. Kita bisa belajar juga legacy planning dan tax planning. Itu nanti mungkin kita akan sharing buat untuk teman-teman yang juga belum bisa ikut, atau kalau emang itu terlalu susah, itu nanti kita sarankan di bulan depan ikut mulai dari ABM, dari basicnya ya. Kemudian ini, 1, 2, 3. 3 doang saya rasa yang penting untuk di bulan ini. Kalaupun emang teman-teman full time, apalagi harus. Yang part time kalau bisa diupayakan ikut. Didaftarin dulu linknya mulai dari sekarang. Cuman itu doang. Selebihnya, ya kita mau buat supaya kita bisa lebih tetap keep update ya. Aktivitas. Nah, aktivitas adalah kuncinya. Ini teman-teman. Ini nggak ada di agensi lain, teman-teman. Ini juga kita di agensi kita udah pikir, kita udah mau hapus aja. Ya kan? Jadi, dapat 600.000 per bulan. Melakukan daily activity tanpa kewajiban closing, teman-teman. Akses saja bit.ly/lighthouse S-nya besar, sell. Lakukan ini, teman-teman. Di tempat lain nggak ada. Kita masih support, teman-teman. Supaya punya aktivitas. Oke? Mulai hari ini ya, sampai juga untuk Jumat depan. Nah, itu keep aktifnya. Keep connected-nya untuk kita sukses adalah setia berkomunikasi. Jadi, aktif di grup, komunikasi terus dengan leader setiap hari. Kita dengan leader, kita setiap hari pasti kita ngobrol. Meskipun cuma 30 menit. Saya juga ada kepikiran, saya udah cerita ke leader, untuk yang full time saya mau bikin juga kita akan rutin, juga tiap hari minimal juga 30 menit. Biar kita terus terconnected. Karena kalau nggak connect, pasti kita tidak akan sukses. Kita pasti mudah terdistract. Kita bisa ketarik ke hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting. Diajak jalan-jalan, diajak nonton lah, atau diajak makan lah. Jadi harus keep connected supaya kita bisa sukses. Harus punya komunikasi. Di grup juga, ayo aktif. Jangan cuma saya, Ibu Fiana, Willy, Pak Parlin, Pak Winos yang jawab-jawab ya yo atau kasih informasi. Semuanya aktif. Grup ini bukan grup saya, teman-teman. Ayo, setiap komunikasi itu kunci sukses. Akuntabilitas. Akuntabilitas artinya apa?
sharing apa yang jadi targetnya kita, perencanaan kita ke leadernya kita. Sehingga ada orang yang bantu dan saling ngingatin. Kalau kita nggak ada orang yang bisa kita pertanggungjawabin, bisa sharing sesuatu, kita akan mudah terdemotivasi. Jangan sendirian, kita teamwork. Jadi teamwork itu artinya akuntabilitas, ya kan? Jadi kalau leadernya masih mau nanya-nanya kita, responin dengan baik karena dia mau jagain kita. Nah, kalau kita mau sukses, kita harus memperluas network-nya kita. Waduh, saya ini orangnya introvert, Pak. Saya ini kurang suka bergaul. Kalau mau sukses di asuransi, sekarang introvert, mulai coba bergaul. Mulai gabung komunitas. Entah olahraga, rohani, hobi. Mulai masuk ke dalam klub-klub sosial kah? Harus, karena ini harus memperluas. Kalau tidak, mau siapa nanti? Mau kita jualin atau mau kita rekrut nantinya untuk mengembangkan bisnis kita? Harus ya, harus memperluas. Hari ini bahkan kita sengaja masuk ke grup sepeda. Ini apakah kita juga itu sangat suka sepeda? Enggak. Tapi ini kan kita harus memperluas terus network-nya kita. Kalau enggak, mau dari siapa kita dapat? Oke? Kemudian kunci sukses yang terakhir, ini udah terakhir. Setia untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena bagaimanapun, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak disertai oleh Tuhan, tidak diberkati, tidak diberkahi, tidak diridoin oleh Allah, sama juga bohong. Ya kan, mulai segala sesuatu aktivitas setiap hari, malam hari, saat kita mau ketemu orang, ikat untuk berdoa. Biar Tuhan kasih hikmat, marifat, untuk ngomongnya bagaimana. Dia dilembutkan hatinya. Ayo, ini kunci sukses kita. Keep connected. Oke? Nah, ini salah satu teman kita, Ibu Viana juga sangat menyukai figur ini. Ini adalah sister kita Meririana. Saya akan putar satu video sebagai penutupnya kita. Ini video 7 menit. Mari kita sama-sama saksikan ya. Kalau suaranya bisa itu kedengaran, itu nanti bisa tolong kasih tahu. Selamat menyaksikan. My name is Bukan ini ya. Sarana, and I recommend you Simply Piano. Semua orang punya mimpi. Semua orang punya cita-cita tinggi. Tapi banyak dari mereka tidak berhasil mencapainya. Banyak dari mereka tidak mampu mewujudkannya. Apa yang salah? Kenapa mereka tidak bisa? Jawabannya sederhana. Bukan karena mereka gagal dan tidak bisa, tapi karena mereka gagal dan menyerah. Saya ingin kamu sadar bahwa bukan kegagalan yang membuat seseorang tidak sukses. Tapi ketika kamu berhenti mencoba dan menyerah, itulah yang akan membuatmu bukan siapa-siapa. Semua orang pernah gagal pastinya. Bukan hanya kamu saja, saya pun pernah gagal. Berkali-kali bahkan. Tapi tahukah kamu, orang-orang sukses tidak akan berhenti hanya karena mereka gagal sekali. Mereka tidak akan berhenti walaupun harus gagal 10 kali, 100 kali, bahkan beribu-ribu kali. Orang-orang sukses akan selalu bangkit dan mencoba karena mereka sudah membuat komitmen dalam hidupnya. Komitmen untuk tidak menyerah, komitmen untuk tidak mempedulikan kata-kata orang lain yang berusaha menjatuhkan semangat mereka. Begitu juga seharusnya dengan kamu. Setiap kali saya hampir menyerah, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Saya bekerja bukan untuk gaya-gayaan, bukan buat keren-kerenan, bukan buat pamer-pameran. Tapi saya bekerja untuk hidup saya, untuk mimpi-mimpi saya. Setiap kali saya mau menyerah, saya selalu bilang ke diri saya sendiri, biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa saya ceritakan kepada anak dan cucu saya nanti ketika saya sukses. Dan saya sadar, semua itu hanya bisa terjadi kalau saya bangkit berdiri dan mencoba lagi. It's not over until it is over.
Tidak pernah ada kata selesai sampai hal itu benar-benar selesai. Selalu masih ada jalan, selalu masih ada cara, selalu masih ada harapan. Gagal bukan masalah. Kegagalan itu justru membuatmu lebih pintar. Kegagalan itu justru membuatmu lebih tangguh. Kegagalan itu justru membuatmu bisa bergerak lebih cepat, lebih mandiri, lebih dewasa. Kegagalan itulah yang akan membuat kamu satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Masih ingatkah dulu ketika kamu kecil, kamu belajar untuk berjalan? Berapa kali kamu terjatuh? Berapa kali kamu terluka? Tapi ingatkan masa-masa itu? Walaupun kamu sudah terjatuh berkali-kali, tetap saja kamu bangun dan mencoba lagi. Walaupun berkali-kali kamu jatuh, tetap saja dengan lincahnya kamu segera bangkit seketika. Bahkan mungkin sambil tertawa-tawa. Walaupun berdiri dan jalan masih tertati-tati, tapi berapa kali kamu tetap bangkit lagi, mencoba lagi, bahkan sudah mau berlari. Kalau dulu kamu bisa melakukan semua itu, kenapa sekarang ketika dewasa justru malah kamu gampang menyerah? Kenapa ketika usiamu bertambah, kamu malah menjadi lemah? Bukankah harusnya kamu menjadi dewasa dan belajar untuk mencoba segalanya? Bukankah dengan kondisi kamu yang sekarang, kamu harusnya punya lebih banyak tenaga? Saya yakin kamu bukan orang lemah. Saya yakin kamu juga bukan orang yang gampang menyerah. Mungkin selama ini kamu belum sadar saja bahwa kamu sesungguhnya punya potensi yang luar biasa. Kamu punya kekuatan untuk mengubah keadaan ini. Kamu masih punya kesempatan untuk membuat semua lebih baik lagi. Jangan berhenti di sini. Ayo, bangkit lagi, coba lagi. Dan kamu tidak sendiri. Don't let failure stops you. Let it grow you. Let it strengthen you. Let it develop you. Remember, it's not over until it's over. Failure is not the end of your story, but it is the start of your comeback story. Kegagalan ini bukanlah sebuah akhir yang disesali, tapi justru ini adalah sebuah awal dari cerita indahmu nanti. Luar biasa ya teman-teman ya. Saya percaya kalau tidak ada orang tidak pernah gagal. Orang-orang sukses bagaimanapun, Pak Sujano, Ibu Lina, Gojek, siapapun. Bahkan mungkin secara kita pribadi yang hari ini udah punya sedikit pencapaian di dalam bisnis pekerjaannya kita, atau mungkin kita dalam akademis, ataupun kita pasti sangat sadari kalau kita semua pasti bukan hanya pernah, tapi sering banget gagal. Ya betul ya, betul teman-teman ya. Tapi ada hal yang perlu kita ingat, ya kan? Kalau semua kegagalan itu adalah prosesnya kita, supaya kita bisa satu langkah untuk comeback akan kemenangan itu, penolakan itu adalah satu buah closing yang tertunda. PHP itu adalah satu langkah untuk saya bisa submit cases berikutnya, karena memang seperti itulah proses-proses yang harus kita jalani, ya kan? Hari ini dia belum mau pun berarti adalah kesempatan kita untuk dapat referensi-referensi berikutnya yang akan buat kita dapat banyak angka-angka baru. Nah, yang saya juga mau cerita teman-teman, yang itu kemarin datang ke itu customer gathering, yang juga menang dalam giveaway, itu bukan klien saya langsung. Itu dari calon klien yang belum masuk, dia referensiin. Karena kita minta referensi. Teman-teman harus minta. Proses ini semua harus terjadi, ya kan? Value kita yang pertama, makanya bagaimana supaya kita sukses, loyal pada proses, punya integritas, berpusatkan pada Tuhan, motivasinya menolong orang lain. Ingat,
kamu tidak sendiri. Kalaupun hari ini mungkin kita kelihatannya sedikit gagal, saya cuma mau katakan, kita belum berpuluh-puluh tahun. Jadi jangan menjudge dirimu gagal hari-hari ini. Penolakan itu wajar. Penolakan dan apapun kalau memang kita rasa mungkin nanti validasi kita bulan ini mungkin ada yang tidak capai, ya kan? It's okay, ya kan? Yang penting kita punya perencanaan yang lebih matang untuk bulan berikutnya, target yang lebih jelas, kita bikin jadwal, atur waktu, upgrade skill, dan ingat kita nggak sendiri, kita punya teamwork, dan kita semua kerjakan dengan spirit yang terbaik. Coba refleksi dalam diri kita, pencapaian kita di bulan ini, apakah saya sudah memberi yang terbaik? Aktivitas saya minimal sudah sehari minimal udah dua orang kayak yang saya ceritakan produk atau rekrut, dan saya udah bikin ilustrasi untuk 2 orang ini. Sudahkah saya memberi yang terbaik? Jikalau tidak, nggak apa-apa. Bulan ini adalah pembelajaran. Bulan depan kita cari kemenangan. Tapi meskipun demikian, bulan ini juga belum berakhir, teman-teman. Masih ada 3 hari, ya kan? Saya juga masih belum submit case juga, ya kan? Masih ada 3 hari. Hari ini, besok, dan hari Senin. Tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama kerjain, ya. Kalau masalah JD bagaimana? Kita push nanti manajemen, teman-teman. Ya kan? Hari Senin nanti saya mau masukin 1 polis juga. Mari kita sama-sama push manajemen. Oke? Teman-teman, segera. Oke. Belum berakhir. Oke? Nah, Vitality Amazing League ini tambah-tambahan. Saya juga tidak mau terlalu kita fokus. Pokoknya sambil jalani siapa tahu menang. Oke? Ingat kita punya campaign. Iya. Untuk bisa buat dapatin mereka 1,6. Ya kan? Kemudian kita juga punya kontes iPad. Ini udah mau habis, teman-teman. Cuman sampai bulan 5. Ayo. Biarkan saya bisa membeli iPad kepada teman-teman. Ya kan? Ayo, teman-teman. Dan ingat, yang sampai 3 hari ini submit melalui web iPost ataupun tidak, dapat tambahan 250.000 kalau submit Vitality. Saya ulangi. Yang sampai di bulan Mei submit polis, mau pakai web iPost atau pakai iPost biasa, tetap dapat 250.000 saat menambahkan Vitality. Dapat tambahan 100.000 sehingga total 3,5 kalau submitnya lewat web iPost. Tapi kalau submitnya lewat iPost dapat 250.000. Manfaatkan dengan baik. Saya mau 10 polis di bulan ini submit, boleh dapatnya 2,5 juta sampai 3,5 juta. Oke. Dan ini saja dari saya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, thank you. Mungkin ada yang mau buat mengomentari atau mau kasih saran, silakan. Atau mau bertanya? Ada? Dari saya tidak ada, Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain, mungkin ada? Sepertinya semua cukup jelas berarti ya. Nah, manfaatkan teman-teman 3 hari ini. Itu masih belum berakhir. Jikalau itu belum sungguh-sungguh selesai ya. Kita udah di penghujung bulan, tapi masih punya 3 hari. Masih belum selesai kok, ya kan? Saya sudah katakan, saya pribadi pun, saya ada 1 yang mau disubmit hari Senin. Pas tanggal 31. Enforce nggak? Semoga ya. Mari kita dorong. Mari kita dorong lagi nanti. Oke? Amin. Ya, saya juga tahu Pak Willy juga ada, yang juga masih gantung, ya kan? Saya juga tahu Ibu Fiana juga masih ada. Siapa tahu, saya juga tahu Pak Pali juga masih ada. Ya kan? Siapa tahu di bulan-bulan ini masih ada 3 hari ini. Kita masih follow up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita mau menolong mereka, kita mau berbagi sesuatu yang baik buat mereka. Oke, kalau emang tidak ada, mungkin teman-teman boleh bergabung di EOP. Kalau yang memang mau ikut EOP, sudah ada linknya. Jikalau enggak, silakan fokus untuk kejar. Untuk yang bisa kita tolong untuk jadi hero-hero lagi minggu-minggu berikutnya. Kalau minggu ini adalah Ibu Jili, minggu depan saya mau kita dengar dari hero lain yang udah berhasil menyelamatkan lagi 1 orang lagi. Oke, kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk Lighthouse Weekly Meeting kita pada hari ini. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Be Lights, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Thank you, Pak Hengki. Thank you, Pak Hengki. Terima kasih.